Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, Shalom saudara sekalian, selamat pagi dimanapun kita berada. Baru saja kita sudah mendengarkan puji-pujian penyembahan yang tulus dari tim kita. Luar biasa. Puji-pujian yang diarahkan ke Tuhan dengan hati yang tulus itu berbeda. Dalam seluruh hidup kita harus menyembah Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami mau jadi murid Tuhan Yesus. Ajari kami pikiran perasaan kami. Ajari kami untuk hidup dalam seluruh aspek hidup kami. Menjadi murid Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Berkati setiap kami yang mendengar. Umat-Mu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak menyadari bahwa hidup ini waktunya benar-benar singkat. Banyak orang sudah mendengar bahwa zaman ini adalah akhir zaman. Tapi tidak banyak orang mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan akhir zaman. Orang hanya berpikir bahwa akhir zaman itu kiamat. Dari dulu dikatakan mau kiamat, tapi buktinya tidak kiamat-kiamat sampai hari ini. Sehingga banyak sekali yang mencemooh. Itu cuma kata para rohaniwan. Buktinya tidak ada yang kiamat sampai hari ini. Nah, ini yang orang-orang tidak mengerti. Orang-orang fasik itu tidak mengerti tapi sombong. Ya.
Waktunya sebenarnya sangat singkat. Seberapa singkatkah waktunya? Kita tidak ada yang tahu sebenarnya. Tetapi tanda-tandanya kita tahu. Kita memang tidak bisa meramal tepat tanggal waktunya dan jamnya. Karena semuanya tergantung dari keputusan dari surga. Tetapi Alkitab kita memberikan tanda-tandanya. Hari itu ketika Tuhan Yesus datang disebut parousia. Parousia itu adalah kedatangan anak manusia. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kedatangannya yang pertama itu dalam rangka menebus dosa manusia, membeli manusia dari pihak lain ke pihak Tuhan, supaya manusia menjadi milik Tuhan, supaya manusia mempunyai kesempatan untuk kembali menjadi milik Tuhan, baik de jure maupun de facto, baik statusnya maupun faktanya. Manusia akan dikembalikan ke tujuan semula manusia diciptakan, tapi manusia itu harus mau dibentuk, harus mau belajar, harus mau meresponi. Bukan Tuhan datang lalu manusianya berubah otomatis, selamat otomatis, nggak ngapa-ngapain selamat. Banyak orang merasa selamat, padahal belum. Banyak orang merasa lahir baru, padahal belum. Hidupnya masih seperti yang lama. Ini teologi yang merusak. Teologi yang benar adalah, aduh aku mau berubah Tuhan. Aku belum sempurna. Aku mau belajar terus Tuhan. Ampuni aku. Pimpin aku. Itu teologi yang benar, bukan ini. Aku sudah selamat. Aku sudah ngaku Yesus Tuhan pakai mulutku. Terus gak usah ngapa-ngapain. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ini rusak ini teologi seperti ini. Keselamatan memang bukan perbuatan baik. Tapi kita diperintah Tuhan untuk sempurna. Jangan lupa itu. Ya. Kalau Tuhan datang lagi, itu hanya Bapa yang tahu waktunya. Bukan hanya ketika Tuhan Yesus di bumi. Ketika Tuhan berkata, hanya Bapa yang tahu. Matius 24 ayat 36. Coba kita baca. Matius 24 ayat 36. Ini Tuhan berkata ketika Tuhan ada di bumi. Sedang inkarnasi. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Ini banyak orang mengartikannya, itu kan ketika jadi manusia. Penting gak sih Tuhan Yesus ngomong begitu kalau itu manusia? Kalau manusia gak usah dibicarakan juga semua orang tahu, tidak bakal tahu harinya. Ini adalah cerita selama-lamanya, anak pun tidak. Artinya rencana mula-mulanya dari Bapa. Nah, kalau sudah waktunya anak diberitahu akan turun hari itu artinya, ya. Jadi jangan Bapak Ibu bisa ditipu oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab, yang seringkali bernubuat tapi tidak cocok. Tahun berapa itu ada yang bernubuat? Yesus akan datang nih. Tapi tidak cocok. Lalu direvisi. Oh, ditunda 1 bulan. Kayak penerbangan aja ditunda. Setelah 1 bulan tidak datang lagi Tuhan Yesus. Lalu tidak ada pertanggungjawaban sampai hari ini. Anehnya, orang-orang yang mendengar dia, kok masih mau dengar? Jangan salahkan siapa-siapa loh ya. Orang yang benar tuh kalau dengar, wah ini bohong, orang ini nggak mau dengar lagi. Ini dengar terus. Jangan salahkan siapa-siapa kalau ada orang yang binasa. Karena nggak mau belajar. Bandel, bebal. Error. Tohulah dalam bahasa Ibrani-nya. Ya. Hanya Bapak yang tahu. Jangan coba-coba meramal. Alkitab hanya memberikan tanda-tandanya. Ada beberapa tanda di mana Tuhan Yesus bakal datang lagi. Contohnya,
Matius 24 ayat 32 sampai 34. Matius 24 ayat 32 sampai 34. Ini kalau kita lihat perikopnya, itu tentang kedatangan anak manusia. Kedatangan Tuhan yang kedua maksudnya. Kita baca ya. Ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Bapak Ibu harus tahu pohon ara itu menggambarkan Israel. Tidak pernah pohon ara menggambarkan bangsa lain. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi kalau ada pohon ara mulai bersemi, itu artinya sebentar lagi musim panas. Ini adalah satu gambaran paralel kepada kedatangan anak manusia. Ya. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Nah, barulah begini, aku berkata kepadamu. Yesus yang berkata. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Kalau kita mau mengerti ayat ini, bisa kita interpretasikan seperti ini. Tuhan Yesus akan datang kembali, waktunya sangat singkat. Sebelum angkatan ini berlalu, Tuhan Yesus sudah datang lagi. Itu artinya. Dihitung sejak kapan? Sejak pohon ara itu bertunas dan bertumbuh kembali. Kita tahu sejarah historisnya bangsa Israel. Sejak tahun 70 Masehi, itu kan tercerai-berai. Karena Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus, Kekaisaran Roma. Bait Allah dihancurkan habis sama sekali. Tinggal tembok baratnya sekarang. Disebut juga tembok ratapan. Tinggal itu temboknya. Bahkan di ruang Maha Suci, di atasnya sekarang sudah tidak ada ruang Maha Suci. Yang ada adalah bangunan lain, bangunan agama lain. Ya, semuanya diizinkan dan Israel lenyap seolah-olah dari muka bumi. Tapi ribuan tahun kemudian merdeka lagi. Kok bisa? Sementara bangsa-bangsa lain di Alkitab lenyap. Coba bangsa Edom kemana? Bangsa Filistin kemana? Bangsa lain-lain semua. Semuanya lenyap. Tapi Israel malah muncul setelah ribuan tahun. Kita ingat perumpamaan tadi, pohon ara mulai bertunas dan bertumbuh. Ya. Israel merdeka 14 Mei 1948. Kalau kita mau mengartikan itu sebagai pohon ara yang bertunas atau bertumbuh lagi, mulai hidup lagi setelah mati, kering. Maka satu angkatan tidak akan berlalu, Tuhan Yesus datang. Tergantung dari kita maunya satu angkatan itu berapa. Kalau satu angkatan itu 70 tahun, maka 1948 ditambah 70 sama dengan 2018. 2018 kan Tuhan Yesus tidak datang. Berarti satu angkatan mungkin 80, mungkin. Kalau satu angkatan 80 tahun, maka Tuhan Yesus akan datang sebelum tahun 2028. Sebelum itu, nanti malam juga bisa datang. Kan sewaktu-waktu, kita tidak tahu waktunya. Tapi hanya tidak melebihi waktu tahun 2028. Kalau yang dimaksud Tuhan itu satu angkatan itu 80 tahun. Tapi kalau satu angkatan yang dimaksud 120 tahun, sebab umur manusia maksimum 120 tahun kalau menurut Alkitab, maka tahunnya menjadi 2068. Ingat, ini bukan berarti 2068. Sebelum itu pun Tuhan Yesus bisa datang. Tapi tidak lewat dari tahun itu. Nah, 2068 kita masih hidup apa enggak? Enggak tahu kita. Sebagian bisa masih hidup kalau anak-anak sekarang.
Kalau kita sekarang umur berapa ya? Kalau kita umur 50 aja belum tentu masih hidup, ya, belum tentu. Kita berharap sebelum itu Tuhan Yesus datang. Sebab kalau kita masih hidup, Tuhan Yesus datang enak. Enak bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang yang hidup sembarangan itu justru takut. Jangan dulu Tuhan. Waduh, bahaya ini. Nah, kalau nanti ternyata ada generasi lanjutan kita yang 2068, Tuhan Yesus tidak datang ternyata, berarti interpretasi ini salah. Lah kan mesti jujur begini. Amin, Bapak Ibu. Bukan berusaha meramal, bukan. Kita mau berusaha mengerti apa kata Alkitab. Tuhan Yesus bisa datang setiap saat. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi satu generasi tidak akan berlalu. Jadi paling lama sebelum 2028 atau sebelum 2068. Sebab kalau itu pun Tuhan Yesus nggak datang, berarti interpretasi saya salah. Ini tidak bermaksud mau meramal. Ini cuma mau memberikan gambaran kemungkinan-kemungkinan. Supaya kita semua berjaga-jaga. Bersiap-siap berubah. Ya. Tapi ingat, sebelum itu terjadi pun, kita bisa mati setiap saat. Kalau seseorang mati, itu sudah selesai itu. Tidak usah nunggu Tuhan Yesus datang. Sudah dihakimi. Karena roh orang mati akan ada tujuannya. Orang fasik akan menuju ke Hades. Dunia orang mati atau alam maut. Sedangkan orang yang berkenan bagi Tuhan akan menuju ke Firdaus. Tempat yang nyaman. Itu artinya sudah dihakimi. Yang di Hades artinya Tuhan tidak berkenan. Yang di Firdaus artinya Tuhan berkenan. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, yang di Hades dibangkitkan, dikasih tubuh baru, lalu ditinggal di bumi ini. Yang menjadi lautan api. Yang di Firdaus diberi tubuh kemuliaan. Dijemput Tuhan Yesus di awan-awan. Dan dibawa ke langit baru, bumi baru. Khotbah kita pagi ini untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan bisa datang setiap saat. Sebelum itu pun kita bisa mati setiap saat. Pembaringan terakhir kita bisa di rumah sakit. Bisa di rumah. Bahkan bisa di jalan raya. Kalau kita jatuh, kita tidak tahu loh. Bapak Ibu bisa bayangkan gak sih, dunia ini tragis. Manusia bisa mati di mana saja. Dengan cara apapun. Mestinya kalau kita mati, kan dikelilingi keluarga kita dulu. Pamitan dulu ya. Peluk-pelukan dulu. Baru kita berangkat. Kan lumayan enak. Kadang-kadang tidak loh. Tragis dunia ini. Ada yang sedang nyetir di tengah jalan. Serangan jantung. Keluarganya tidak tahu. Dan ia mati di mobil. Tragis gak sih? Keluarganya sangat sedih. Seharian kok gak pulang katanya. Ternyata ada yang menghubungi akhirnya. Ternyata sudah mati. Orang yang kita kasih mati di tengah jalan. Tragis ya? Tapi lebih tragis kalau rohnya menuju alam maut. Ditolak Tuhan. Kalau cuma tubuh fisiknya di tengah jalan itu tidak masalah. Tapi rohnya harus ke Firdaus. Amin Bapak Ibu. Kita fokusnya keselamatan. Tapi bukan berarti lalu kita hidup sembarangan. Kebut-kebutan. Tidak menjaga kesehatan. Makan sembarangan, jahat. Oh, itu pasti tidak selamat. Kita hidup harus bertanggung jawab. Ya. Kalau bisa kita sehat, umur panjang, belajar yang benar, hidup menjadi berkat bagi sesama.
Itu luar biasa. Nggak kaya, nggak masalah. Asal ada makanan, pakaian cukup. Kan begitu. Ya, satu generasi itu kita tidak tahu yang dimaksud Tuhan Yesus berapa tahun. Kalau dalam Mazmur 90 ayat 10 kan rata-rata 70 tahun sampai 80 tahun. Tapi kalau dalam Kejadian 6 ayat 3, di situ dikatakan umur manusia 120 tahun. Itu maksimum ya. Sedangkan rata-rata hari ini berapa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, coba deh main-main ke kuburan. Coba kita lihat batu nisannya. Kalau saya kan sering melayani ibadah di kuburan, di makam. Kadang-kadang saya iseng perhatikan nisan-nisan itu. Ternyata tidak umur panjang rata-rata. Di Jakarta mungkin 50, 60, 40, ada yang 30. Ada yang masih umur 25, kena stroke. Ada yang 30 kena stroke. Lumpuh separuh. Tragis ya hidup ini ya. Ketragisan hidup ini jangan sampai dialami di kekekalan. Jangan sampai ditolak Tuhan. Nanti kita tidak ketemu di sana. Kita semua kan mau ketemu di Firdaus. Nanti di surga bersama Tuhan. Amin ya. Udahlah Bapak Ibu, jangan fokus pada yang fana. Ayo kita berubah. Hidup ini jangan buang-buang waktu. Sebab banyak orang buang-buang waktu. Dari pagi sampai malam main game terus. Main game boleh. Tapi kalau dari pagi sampai malam tiap hari. Udah gitu judi online. Mau jadi apa? Jadi pantas kalau pasangan hidupmu marah. Kau judi online. Hutang sana, hutang sini. Gak bisa bayar. Buang-buang waktu. Cari penyakit. Ya. Hiduplah seolah-olah besok kita mati. Yang penting ada makanan pakaian cukup. Dah. Setelah itu kita berpikir, apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Aku mau bekerja ini atau bisnis ini atau jualan ini atau bagaimana ya? Yang penting makan minum cukup dulu. Nah itu dulu. Dahulu juga saya nggak bisa makan siang. Setiap siang saya nggak makan. Tapi sekarang juga bisa hidup tuh. Nggak apa-apa. Sengsara itu nggak masalah. Tapi jangan ditolak Tuhan. Kalau itu tidak boleh. Kenapa? Itu sengsaranya kekal. Iya. Waduh. Kalau sengsara kekal, waduh, bahaya. Ya. Hidup Kristen itu bukan lalu kalau gitu jadi pertapa ya Pak. Bukan. Bukan. Jadi pertapa nggak melakukan apa-apa Pak. Sehari-harian cuma berdoa tok. Bukan. Hidup kita ini harus bisa dipakai Tuhan. Sebenarnya ya hidup kita ini harus jadi martirnya Tuhan. Martir itu bukan pasang bom bunuh diri, bukan. Itu martirnya setan itu. Martirnya Tuhan itu, aku mau mati buat Tuhan. Bukan mati fisiknya. Aku mau mati-matian melakukan kehendak Tuhan. Aku tidak mencari keuntungan untuk diriku sendiri. Kalau aku kaya pun untuk Tuhan. Kalau aku nanti bisnis sukses itu pun untuk Tuhan. Kalau kugunakan untuk keluargaku, itu pun untuk Tuhan sebenarnya. Untuk keluarga itu untuk Tuhan, untuk nyekolahin anak, untuk makan. Tapi kalau yang punya lebih banyak, untuk Tuhannya, untuk orang lain juga. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang yang butuh ditolong. Lah iya loh, kalau enggak untuk siapa? Diri sendiri enggak butuh banyak sebenarnya. Manusia itu kalau sudah serakah, waduh, sudah lupa diri. Sudah kerasukan setan. Sebenarnya setan nggak merasuk sih.
Cuma pikirannya sudah seperti setan. Jadi sebenarnya sudah menjadi setan. Cuma bentuknya manusia. Manusia yang normal itu, kalau masih manusia itu masih punya nurani. Kalau orang sudah mengejar kekayaan triliun tapi tidak peduli sama sesamanya. Atau kejam terhadap sesamanya. Pelit. Punya karyawan digaji kecil banget. Padahal ia kaya raya. Padahal ia punya pesawat pribadi. Wah, itu dijamin ke neraka. Itu adalah orang kaya yang bodoh di Alkitab itu. Kalau masih ada kesempatan, cepetan bertobat. Gunakan hartamu untuk orang banyak. Bagi-bagi ke semua orang. Untuk apa disimpan-simpan terus? Ada amin ya. Ini bukan mau anti kekayaan, bukan. Tapi kalau hati seseorang ada di hartanya, itulah akar segala kejahatan. Banyak sekali manusia jahat itu gara-garanya uang. Kekuasaan itu ujungnya juga uang kok. Orang pengen berkuasa supaya bisa menguasai perekonomian. Supaya bisa korupsi. Supaya bisa melakukan kejahatan. Tapi orang tidak tahu. Ya, Alkitab berkata segala sesuatu ada waktunya. Memento mori. Ingatlah kamu pasti mati. Tunggu tanggal matinya. Ya. Sebelum kita mati, kita buang seluruh kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kegiatan yang gak penting-penting dibuang aja lah. Diganti dengan kegiatan yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin? Diganti dengan kegiatan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Diganti dengan kegiatan yang memberkati sesama kita. Bapak Ibu yang jadi dokter, ayo. Jadi dokter yang menjadi penolong, jadi berkat. Tolongin orang-orang susah yang nggak punya uang, nggak usah bayar. Itu nggak akan membuatmu menjadi miskin. Jangan udah jadi dokter, udah tahu pasiennya nggak punya, kan kelihatan dari bajunya. Wah, tarifnya makin mahal, ngetok. Nggak punya nurani itu namanya. Yang begitu ngomong surga. Surga yang mana? Tuhan pasti tidak berkenan. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Mestinya kalau dokter, ini dokter yang percaya Tuhan, bukan dokter yang sekuler. Kalau sekuler mah terserah situ. Mau kaya, mau pelit terserah, karena dia akan binasa. Tapi orang yang akan selamat, ingat, waktunya kita berbagi. Waktunya kita menjadi garam dan terang. Ingat perkataan Tuhan Yesus. Ingat kita adalah murid langsung daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu bukan murid saya. Bukan murid siapapun, tapi murid langsung Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan lupa, sebagai murid Tuhan kita mesti bangga. Nggak tahu ya Bapak Ibu bangga nggak sih? Kalau saya bangga sekali kemana-mana. Aku murid Tuhan Yesus. Aku nggak boleh buat salah. Aku mau belajar Tuhan. Ya, ayo. Yang punya lebih. Ingat, saya cuma beri contoh satu aja, dokter. Profesi yang lain sama persis. Kamu punya profesi, dikasih kepercayaan, malah meres pasiennya. Malah meres kliennya. Gak tahu diri namanya. Sudah ditebus, bukannya hidup menurut roh, malah hidup menurut daging. Ini gara-garanya juga teologi yang salah sih. Kamu sudah ditebus maka selamat. Salah. Kalau kamu ditebus, kamu orang berhutang. Masuk sih Pak? Baca ayatnya. Nggak pernah baca sih ayat-ayat begituan. Selalu pilih-pilih ayat. Coba kita baca ya. Dicatat Bapak Ibu. Di stabilo. Roma 8 ayat 12.
Keselamatan itu tidak otomatis. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Berhutang kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan Yesus. Karena kita ditebus. Tetapi bukan kepada daging. Maksudnya, supaya kita hidup menurut daging. Bukan. Tapi kita berhutang supaya hidup menurut roh. Dalam bahasa lain sederhananya gini loh. Kita sudah ditebus, jangan hidup menurut daging lagi ya. Hiduplah menurut roh. Jangan buat dosa lagi ya. Sudah ditebus dosanya. Tapi hiduplah menurut roh. Itu. Kita itu berhutang, jangan klaim Tuhan. Bayar hutang. Kalau nggak mau bayar hutang, jangan ngaku-ngaku murid Tuhan. Banyak orang tidak hormat sama Tuhan hidupnya. Ya, saya cuma mau ingatkan sih, bukan mau marah-marah nih. Ada orang yang mengatakan, wah ini itu kalau khotbah kok marah-marah terus sih. Tidak Bapak Ibu jangan salah paham ya. Saya marah-marah gunanya juga buat apa? Kalau Bapak Ibu tidak mau berubah juga saya tidak bisa apa-apa. Bahkan Bapak Ibu ketika lihat khotbah ini langsung dimatikan juga saya juga tidak bisa apa-apa. Tapi saya cuma mau mengingatkan firman yang benar itu seperti ini. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Dunia ini bukan kita ditentukan Tuhan selamat atau tidak. Dunia ini bukan kita dipredestinasikan Tuhan, ditakdirkan Tuhan. Bahwa kita pasti selamat, yang itu pasti binasa. Tidak. Dunia ini adalah panggung pertandingan. Bukan panggung sandiwara. Panggung pertandingan. Penuaian jiwa-jiwa oleh kedua belah pihak. Dari pihak terang, dari sisi Tuhan, dan dari sisi iblis. Iblis rajin menuai. Dengan senang hati. Ibarat MLM, iblis tuh rajin cari downline. Ya. Herannya manusia mau jadi downline-nya iblis. Sebab kalau manusia tidak mau jadi downline-nya iblis, mau jadi downline-nya Tuhan, ia akan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ia akan ikut dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Ya. Ini kalau malaikat diwawancara ya Bapak Ibu ya. Malaikat di surga bisa diwawancara. Itu malaikat bisa jawab gini. Sudah berapa yang ikut Tuhan? Waduh, malaikat geleng-geleng. Kok banyak yang ikut dunia ya? Itu sebabnya kalau ada satu orang lahir baru, bertobat dengan benar, malaikat bersorak-sorak. Kenapa? Angkanya di surga naik 1. Sling. Orang yang selamat, sling, nambah 1. Dan itu sangat dihargai. Sebab rohnya itu asalnya dari Tuhan. Roh manusia asalnya dari Tuhan. Jadi harus kembali kepada Tuhan. Apakah kita mau pilih Tuhan Yesus? Bapak Ibu, jangan cuma nyanyi toh. Banyak orang suka nyanyi tapi nggak menghayati dan tidak melakukannya. Dari kecil kita sudah tahu lagu ini. Ku ikut Yesus, keputusanku. Ku ikut Yesus, keputusanku. Ku ikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Keputusan kita mau ikut Yesus. Jangan ingkari. Bukan cuma jangan ingkari. Ayo ikut aktif dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan cuma di gereja loh ya. Ikut semua partisipasinya. Bahkan ketika Bapak Ibu bagikan link ini, itu pun ikut, itu pekerjaan Tuhan. Jangan kalau hoax di forward, kalau yang khotbah-khotbah nggak di forward. Itu pasti pekerjaan iblis itu. Pekerjaan Tuhan apa yang baik menurutmu?
yang menyenangkan Tuhan. Kerjakan itu. Dari hal paling sederhana. Forward link-link yang Bapak Ibu pikir itu kebenaran. Kalau Bapak Ibu pikir itu bukan kebenaran, jangan di forward. Ya, dari hal kecil kita harus berusaha, Bapak Ibu. Jangan di pikiran itu merasa selamat tapi tidak melakukan apa-apa, malas, pasif. Keselamatan karena anugerah. Itu salah kalau cuma berhenti sampai di situ. Keselamatan itu dimulai oleh Tuhan Yesus. Keselamatan karena anugerah, tapi belum selesai. Yang selesai pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Pekerjaan manusia belum selesai. Nanti kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan lebih besar. Baca ayat itu enggak? Oleh sebab itu kamu orang berhutang. Supaya tidak hidup menurut daging. Oleh sebab itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita semua ikut dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Pertandingan bukan takdir. Istilahnya bukan predestinasi. Pakai istilah canggih-canggih. Sama aja artinya. Tuhan yang menentukan itu ya takdir. Pakai alasan ini, itu, ini, itu. Kalau Tuhan menentukan ya itu takdir namanya. Apapun namanya. Kalau dalam bahasa Inggris, predestination. Tuhan tidak menakdirkan seseorang binasa. Tapi kita harus mau. Tapi kita harus berusaha. Rasul Paulus menulis, aku melatih tubuhku. Supaya kalau orang lain diterima, jangan aku ditolak. Lah kok komentari-komentari tulisannya, Rasul Paulus takut ditolak manusia kalau menginjil. Capek deh. Rasul Paulus itu tidak takut apapun. Dia takut kalau ditolak Tuhan. Ada amin? Banyak teolog itu sudah kena premis ininya. Salah. Sederhana begitu aja nggak mengerti. Bagaimana mau menceritakan Alkitab dengan jujur? Kita itu harus berusaha. Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela, sampai waktu menutup mata. Mestinya begitu. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Kita harus berusaha hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup ini jadi berharga. Banyak orang sakit jiwa, merasa berharga kalau kaya raya. Kalau jadi penguasa. Kalau hebat, sakit jiwa itu. Kalau gelarnya banyak, sakit jiwa itu. Nilai manusia bukan tergantung dari gelar, kuasa, atau duitnya. Nilai manusia itu tergantung dari apakah ia hidup menyenangkan Tuhan atau tidak. Apakah gambar Allah yang ada dalam dirinya pulih atau tidak. Itulah harga diri manusia. Itu sebabnya Allah menghargai setiap kita. Harganya tak terhingga. Buktinya, Allah Bapa mengirim anaknya yang tunggal Tuhan kita. Supaya mati buat kita. Supaya kita semua beroleh selamat. Amin. Ya. Itu harganya tak terhingga loh. Memang disalib tidak sakit. Memang enak ditolak semua orang. Ia datang kepada kepunyaannya. Tapi kepunyaannya tidak menerimanya. Bahkan membunuhnya. Sakit gak hatinya? Tetapi barang siapa menerimanya, ia diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Kita semua diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Tapi kita harus mengerjakan bagian kita. Ikut pertandingan. Pertandingan ngapain tuh? Supaya kita hidup kudus. Supaya kita berubah pola pikirnya. Berubah perasaannya. Berubah ambisinya, berubah
kehendak kita, berubah keinginan-keinginan kita. Supaya seluruh hidup kita berubah menjadi menyenangkan Tuhan. Supaya proyek pribadi kita hilang, jadi proyeknya Tuhan. Supaya semua yang ada pada kita menjadi milik Tuhan. Memang milik Tuhan sebenarnya. Cuma manusia aja merasa miliknya. Aku memberikan persembahan ke Tuhan. Bukan. Itu memang milik Tuhan. Yang benar adalah aku mengembalikan ini memang milik Tuhan. Tubuhku juga milik Tuhan, hidupku juga milik Tuhan. Ku kembalikan Tuhan. Ku persembahkan karena ini memang milikmu. Itu yang benar. Aku ngasih Tuhan loh 10%. Tapi diminta balik 30, 60, 100. Ajaran apa itu? Cepat berubah sebelum mati. Pakai dong logikanya untuk mengerti Alkitab. Alkitab itu harus dimengerti dengan akal budi yang diperbaharui. Gak boleh pakai akal budi sendiri. Gak boleh. Baca Alkitab dengan jujur. Itu firman Tuhan. Kalau ada yang mengatakan Alkitab palsu, jangan percaya. Alkitab itu asli. Pesan yang dibawa Alkitab itu asli dari Tuhan. Bapak Ibu tahu, ini tulisan tangan saya asli. Tapi bukan firman Tuhan. Ini tulisan saya. Kalau firman Tuhan itu Alkitab. Asli. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bukuku asli loh. Percuma. Karena bukan dari Tuhan. Asli tulisan tangan. Udah gitu aja artinya. Amin ya. Ngerti ya maksudnya asli apa? Nah, tulisan yang asli ini kalau kita tidak mengerti aslinya. Yang nyampe ke pikiran kita bukan aslinya. Percuma juga Alkitabnya asli. Kan banyak orang begitu. Banyak orang tidak mengerti pesan asli Alkitab. Sehingga pesan dari Tuhan tidak sampai dalam hidupnya. Ibrani 12 ayat 1. Oke, Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 1. Saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ini ayat kita di sini ini orang percaya loh. Kita berlaku sampai hari ini ayat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi kita itu mengelilingi kita semua loh. Siapa saksi kita? Siapa yang melihat hidup kita? Di surga, Bapa kita di surga. Ada Tuhan Yesus. Bahkan rohnya dalam diri kita, lihat kita. Roh Kudus. Para malaikat Tuhan. Saudara-saudara kita, pasangan hidup kita. Teman-teman kita, sesama kita. Melihat kita. Roh-roh jahat, setan. Melihat kita juga. Banyak saksinya. Memperhatikan bagaimana kita hidup. Karena hidup kita ini seperti pertandingan. Perlombaan yang diwajibkan. Nggak bisa nggak ikut. Diwajibkan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi kita tahu apa sih yang merintangi kita. Dalam perlombaan itu kita dirintangi oleh beban dan dosa. Seseorang yang hidup dalam dosa nggak bisa menang pertandingan. Tanggalkan semua dosa. Jangan pernah berbuat dosa lagi. Itu pun masih belum bisa menang pertandingan. Ada beban. Beban itu apa? Berbagai keinginan. Orang, aku masih pengen ini, pengen itu. Nggak bisa jadi orang hebat. Nggak bisa jadi pemenang. Kalau orang udah bisa melepaskan semuanya, dia jadi murid Kristus. Bayangkan murid Tuhan itu luar biasanya seperti apa. Dalam pertandingan pasti menang. Ya, oke. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlomba dengan tekun. Nggak boleh santai-santai. Nggak boleh. Ya, santai sedikit bisa bahaya. Nah, inilah apa yang Alkitab katakan bahwa kita itu jangan lengah. Terus berlomba. Nggak bisa lengah. Itu sebabnya firman Tuhan dalam segala berbagai cara menyampaikan, kita itu harus tetap di dalam firman. Nggak boleh gini kalau di gereja di dalam firman. Nanti di luar gereja sudah nggak berdasarkan firman hidupnya. Makanya tidak jadi pemenang. Jadi sandungan. Tetap di dalam firman dimanapun, kapanpun kita hidup dengan cara apapun. Profesi kita apapun. Itulah benar-benar murid Tuhan. Ya, oke? Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita mengerti kebenaran ini, kita malu loh berbuat dosa. Ada banyak yang lihat kita, ada banyak yang melihat kita. Bapak di surga lihat kita, Tuhan Yesus lihat kita, Roh Kudus lihat kita, teman-teman kita, setan pun lihat. Coba bayangkan, kalau seorang bapak-bapak sudah punya istri, dia lihat-lihat istri orang lain. Saksinya banyak nih. Kok dia bisa melakukan hal itu? Berarti dia bukan orang percaya. Dilihatin Tuhan kok berani melakukan dosa. Coba jawab sendiri. Ada roh Allah dalam diri kita kok berani berbuat dosa. Gak malu. Ada setan yang ngeliatin manusia. Kok mau berbuat dosa? Berarti kau sedang menyenangkan setan. Si setan yes terus. Ngerti gak sih maksudnya? Banyak manusia ya, udah percaya ngakunya, tapi berbuat dosa jalan terus. Ada saksinya setan, roh jahat, dan malaikat Tuhan tutup mata. Ngakunya percaya tapi buat dosa. Tapi malaikat jahat, roh jahat, yes, tepuk tangan. Nangkep ya maksudnya ya. Manusia kalau nggak di pihak Tuhan itu begitu. Malah menyenangkan setan. Jadi di pihak Tuhan atau bukan itu bukan soal agama. Kalau agama banyak yang Kristen. Tapi kelakuannya bukan Kristen. Lucifer curang. Ia memanfaatkan manusia yang banyak keinginan. Jadi kalau kita punya banyak keinginan, gampang dimanfaatkan oleh Lucifer. Makanya firman tadi Ibrani, tanggalkan beban dan dosa. Tanggalkan keinginan kita. Setan masuk melalui keinginan. Setan tidak punya hak atas tubuh kita lalu merasuk seenaknya sendiri. Tidak bisa. Tidak punya hak. Tapi setan bisa memancing-mancing keinginan. Sejak Eden kan begitu modusnya. Hawa dipancing-pancing. Hawa kalau kamu makan buah itu kamu gak mati. Kamu nanti menjadi seperti Allah. Dipancing-pancing. Manusia yang banyak keinginan gampang jatuh. Karena dipancing-pancing. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Ini nanti harus dibacanya dari dari ayat 1 sih. Kita baca dari ayat 1 aja deh ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Manusia berantem tuh biasanya karena hawa nafsunya masing-masing tuh. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, karena keinginan. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Orang yang nggak mengingini tapi nggak dapat, itu biasanya terus lari ke hal negatif. Iri pada orang yang punya. Macam-macam. Lalu kamu membunuh. Mulai bunuh. Kamu nggak punya tapi kamu bunuh. Kamu iri hati. Kain iri hati pada Habel. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, nggak dapat apa-apa juga sih. Karena kamu tidak berdoa. Oh, kalau gitu berdoa bisa dapat ya? Enggak juga. Ayat berikutnya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Rupanya doa itu bisa salah. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu klaim janjinya, nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu yang suka klaim janjinya dapat nggak? Dapat, Pak. Ada yang cerita sama saya itu. Seorang ibu bicara gini, Pak, saya itu pengen tas loh, Pak. Tas mahal. Lalu saya teriak-teriak, Pak, Tuhan, aku pengen tas, sambilnya nangis-nangis setiap hari. Aku klaim janjimu, Tuhan. Kau berjanji akan belikan aku tas. Berhari-hari. Akhirnya, saudara, Tuhan kirim tasnya. Dibeliin anaknya maksudnya. Kenapa? Karena anaknya melihat, mamaku kasihan ya, pengen tas nggak bisa beli. Dibeliin sama anaknya. Itu model yang begitu tuh. Klaim janjinya yang jujur. Klaim janjinya dapat nggak? Nggak semua doa dikabulkan oleh Tuhan. Ini buktinya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Yakobus 4 ayat 3 itu. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Kok bisa salah? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu minta itu buat apa? Cuma hawa nafsumu kan? Gak ada hubungan dengan keselamatan jiwa. Gak ada hubungan dengan memberkati banyak orang. Gak ada hubungan dengan kebutuhan dasar kita. Nangkep gak? Jangan gunakan nama Tuhan sebagai mantra dalam nama Yesus. Salah doanya nggak dikasih sama Tuhan. Meskipun dalam nama Yesus. Memangnya bisa dalam nama Yesus dipakai sembarangan. Banyak orang tidak hormat sama Tuhan Yesus. Ya. Ayat 4-nya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ini terjemahan ini terlalu halus loh, Pak. Alkitab kita bahasa Indonesia itu penerjemahnya kayaknya halus bahasanya. Dalam teks aslinya gini. Hai kamu para penjinah. Laki-laki penjinah dan perempuan penjinah. Gitu bahasa aslinya. Ngeri juga sih. Dianggap berjinah loh. Padahal bukan jinah fisik nih yang dimaksud. Ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Rupanya orang yang bersahabat dengan dunia, dengan harta dunia, dengan perbuatan-perbuatan duniawi, itu musuh Allah. Itu perjinahan di mata Tuhan. Ya, hati-hati. Ngaku di pihak Tuhan. Ngaku mempelai Kristus. Tapi berjinah dengan dunia. Binasa. Disebut orang yang tidak setia dalam bahasa Indonesia. Dalam teks aslinya, hai pejinah-pejinah, laki-laki dan perempuan. Kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu musuh Allah. Itu artinya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau orang sengaja bersahabat dengan dunia, berarti ia sengaja juga bermusuhan dengan Allah. Hidup ini pilihan. Hidup ini kita yang memutuskan. Kita itu yang membuat decision itu kita sendiri. Tapi nanti yang dihakimi juga kita sendiri. Yang harus bertanggung jawab juga kita sendiri. Yang menerima hukuman juga kita sendiri. Dan sebaliknya yang menerima mahkota juga kita sendiri. Pilihan di tangan kita. Jangan salah. Ini semua ayat sama. Semua ayat sama. Dengan kalimat yang berbagai macam sama. Tapi intinya sama juga. Ya. Nah,
Yeremia dulu bernubuat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dahulu Taurat ditulis dalam 2 loh batu. Tapi di zaman Yeremia Tuhan menitipkan pesan kepada Yeremia. Aku akan menaruh hukumku di akal budimu. Itu sebabnya di zaman kita sekarang, kita tidak mengkultuskan kitab Alkitab yang kertasnya. Tidak dikultuskan. Sebab kebenarannya ditaruh di akal budi kita, di hati kita. Kita mau dijadikan manusia-manusia Allah. Bukan manusia-manusia beragama. Kalau manusia-manusia beragama, nanti kita ke gereja bawa kitab Alkitab. Alkitab yang gede biar dilihat orang. Tidak. Hari ini kita Alkitab bisa ada di handphone, bisa ada di iPad, bisa di mana-mana. Tapi kebenarannya harus ada di dalam diri kita. Harus ada di hati kita. Ada amin? Ingat baik-baik itu. Jangan menjadi manusia agamawi. Semua dihidupi. Ayat-ayat itu hidup di sendi-sendi kehidupan kita. Ayat-ayat Alkitab itu hidup dalam setiap perkataan kita dan setiap perbuatan kita. Dalam setiap mata kita, setiap mulut kita, setiap telinga kita. Apa maksudnya? Semuanya dikerjakan dengan benar. Memuliakan Tuhan. Gak ada satupun tindakan kita yang membuat Tuhan marah atau berduka. Itulah manusia Allah. Kalau seseorang di pihak Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Tuhan sebenarnya Tuhan bukan mau begini. Kalau kamu di pihakku, kau bela aku ya. Bukan. Tuhan menginginkan kita menjadi manusia-manusia Allah. Ya. Itu sebabnya nubuatan Yeremia ini diulangi di Ibrani 8 ayat 9 sampai 10. Ibrani 8 ayat 9 sampai 10 atau pasal 10 ayat 16. Hukum Tuhan. Hukum itu kalau konteks perjanjian lama tentu saja Taurat. Kalau konteks perjanjian baru tentu saja hukum, keseluruhan hukum, inti Taurat. Yang sudah diceritakan Tuhan Yesus, dirumuskan, diformulakan oleh Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap semua yang ada padamu, dan kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Itu inti daripada Taurat. Jadi di dunia nyata ini, kita juga dinanti-nantikan menjadi garam dan terang, menjadi menang dalam pertandingan itu, menjadi manusia Allah. Pertandingannya itu adalah kalau menang jadi manusia Allah, kalau kalah jadi manusia duniawi. Kalau menang selamat, kalau kalah tidak selamat. Kita itu ikut pertandingan, bukan dipredestinasikan. Coba kalau predestinasi, pertandingan ini pura-pura apa? Ini menyebabkan manusia tidak selamat. Karena merasa sudah selamat. Kita memang pasti selamat, tapi harus mengerjakan bagian kita. Amin. Ini beda loh. Ini beda Bapak Ibu. Ya. Mulai hari ini ingat baik-baik. Kita ada di pihak Tuhan atau di pihak lain. Kalau kita di pihak Tuhan, kita harus membuktikan bahwa kita memang benar-benar di pihak Tuhan. Saya kasih satu contoh lagi. Kalau saya pendeta, saya kemana-mana kalau khotbah, saya pasang tarif yang mahal. Itu bukan di pihak Tuhan. Itu di pihak setan. Kenapa? Karena dengan cara itu saya menjadi batu sandungan. Itu setan, yes. Justru tidak boleh pasang tarif. Bahkan kalau kita kemana-mana melayani, ternyata yang kita layani orang yang butuh pertolongan. Ya kita harus keluarkan uang. Kita harus bantu dia, kita harus tolong dia. Baik secara fisik maupun semuanya. Ada amin gak ya? Banyak orang pikirannya salah. Kalau melayani Tuhan harus dapat. Capek deh. Harus dapat amplop. Capek deh. Gak ada begituan. Melayani Tuhan atau cari amplop. Tapi boleh Pak? Boleh. Tapi ini bukan soal uang.
boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tapi yang tulus, jangan pasang tarif. Kayak panggilan aja pasang tarif. Ada loh yang pasang tarif. Bukan hamba Tuhan saja, semua profesi ada yang pasang tarif. Pasang tarif juga wajar kok, dokter ada tarifnya wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau pasang tarifnya ngetok, dan terhadap orang miskin sewenang-wenang, tunggu tanggal matinya. Manusia itu ya, nanti kalau mati, sebelum mati itu udah nggak berdaya. Mau bertobat setelah itu, terlambat. Hari ini kita mau benar mulai sekarang. Mari kita jadi dokter yang penuh dengan kasih yang menolong. Jangan tarik bayaran apapun untuk orang yang miskin. Mari kita jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita keluarkan uang kalau kita ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, berkati saja. Mari Bapak Ibu yang jemaat ada kelebihan, transfer ke gereja. Karena gereja sedang membutuhkan untuk renovasi, untuk memberkati orang, banyak. Tapi kalau Bapak Ibu terbatas, nggak apa-apa juga. Tapi harus memiliki hati yang tulus, yang jujur, yang menyenangkan Tuhan. Amin. Seseorang mau di pihak Tuhan atau tidak, terlihat mulai hari ini, sekarang juga. Dan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang lain tidak tahu. Jadi ini tergantung dari kita masing-masing. Amin. Amin. Saya percaya firman yang benar berkuasa, lebih tajam dari pedang. Mengubah kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik seluruh jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk maupun semua umat Tuhan di seluruh dunia. Amin ya. Mari kita angkat tangan kita sudahi pertemuan ini. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari surga. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Hosana. Amin. Haleluya. Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa? Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Bersuka dan Engkau Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh
sekarang. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.